Yang pertama Pak ya, kisah tentang seorang pelacur yang memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Lalu kemudian Nabi sampaikan bahwa perempuan tersebut akan masuk ke dalam surga. Itu terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dengan demikian kisah itu adalah kisah yang sahih. Kisahnya sahih, ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi tentu ada beberapa penjelasan yang mesti disampaikan karena akan menimbulkan pertanyaan, kesalahpahaman. Yang pertama, di dalam hadis itu tidak disebutkan bahwa apakah setelah itu perempuan tersebut tetap seperti itu yang dia lakukan. Nabi tidak mengatakan bahwa kemudian dia jadi pelacur terus sampai dia mati. Tidak ada Pak di hadis itu disebutkan seperti itu. Artinya ada kemungkinan tetap seperti itu sampai dia mati, tapi ada juga kemungkinan dia bertobat dan dia berhenti dari perbuatannya. Karena tidak disebutkan di hadis itu bahwa dia begitu terus itu sampai mati. Ya kan? Kalau misalnya dia bertobat sebelum dia mati, kan tentu tidak ada lagi persoalan. Dia sudah bertobat, dia masuk surga. Dan salah satu amalan, bahkan mungkin amalan yang terbesar yang membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena dia telah memberikan minum kepada seekor anjing. Satu pada, karena biasa timbul masalah. Nanti ada kesal. Ada apa ini jadi jadi pelacur terus, yang penting kita punya amal begitu. Sekali lagi, di hadis itu tidak disebut apakah dia selamanya melakukan itu sampai matinya atau dia hentikan itu. Yang kedua lagi, kita ambil kemungkinan pertama, karena kalau yang kedua kan tidak ada persoalan sudah. Kita ambil kemungkinan pertama. Ternyata perempuan itu jadi pelacur terus sampai dia mati. Di hadis itu juga tidak disebutkan bahwa perempuan itu langsung masuk surga, atau dia masuk neraka dulu setelah itu masuk surga. Tidak disebutkan Pak di hadis. Karena orang masuk surga itu dua macam. Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga tapi masuk dulu di neraka. Kan seperti itu Pak. Kalau misalnya kemungkinan yang kedua, masuk neraka dulu setelah itu dia dikeluarkan, dan salah satu amalan yang membuat dia disegerakan keluar dari neraka karena perbuatannya tadi, kan tidak ada lagi masalah Pak. Orang tidak akan bertanya, masa pelacur kan masuk neraka dulu. Mungkin yang akan timbul pertanyaan kemudian, kalau dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti ini, rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Jauh lebih besar Pak kasih sayang Allah dibandingkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita pahami dengan baik. Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada kemarahannya. Kalaupun itu terjadi, tidak ada masalah. Yang berikutnya, semua manusia, bahkan semua makhluk itu adalah miliknya Allah. Miliknya Allah Pak. Maka Allah tidak pernah dipertanyakan terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang merupakan miliknya. Seperti itu. Kalau saya punya pisang Pak, satu tanda, saya punya pisang ini. Ada pisang yang saya rebus, ada pisang yang saya goreng, ada pisang yang saya bakar. Orang lain tidak bisa bertanya, Ustaz kenapa ini dibakar, kasihan yang lain digoreng, yang lain direbus. Saya akan menjawab, ini kan pisang-pisang saya, kenapa Bapak yang sewa? Pisang saya mau bakar, saya mau goreng, saya mau rebus, milik saya. Kecuali kalau pisangnya Bapak yang saya bakar, Bapak bisa marah. Kalau ada manusia yang Allah masukkan ke surga, ada manusia yang Allah masukkan ke neraka, Allah tidak bisa dipertanyakan atas apa yang dia lakukan. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan dalam hadis itu kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan tadi. Sekarang timbul pertanyaan lagi.
Apa istimewanya? Apa istimewanya? Sifat Allah yang sangat mendasar itu Pak, sifat kasih sayang. Itu sifat Allah yang sangat mendasar. Karena itulah kedua sifat yang termuat di dalam nama Allah itu yang langsung disebut dan paling sering kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, punya sifat pengasih dan punya sifat penyayang. Dan sifat rahmah ini pula lah yang menjadi sifat yang paling kuat pada diri Nabi. Di Al-Quran disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu punya sifat pengasih, penyayang. Di ayat yang lain disebut, fabima rahmatim minallah lintalahum, maka disebabkan kasih sayangnya Allah kamu lemah. Jadi Allah yang punya sifat kasih sayang, kemudian Rasulullah punya sifat kasih sayang. Agama Islam ini juga agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi keistimewaan perempuan itu dia punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang itu dia bisa wujudkan kepada makhluk yang boleh jadi oleh banyak manusia dianggap makhluk yang hina. Bahkan boleh jadi bagi banyak manusia dianggap makhluk yang paling hina. Dia punya sifat kasih sayang terhadap makhluk yang hina, yang dianggap paling hina. Kalau ada yang mengatakan, kalau ada yang melakukan sekarang apa juga akan mendapatkan. Oh, dilihat dulu Pak, bukan pada bentuk perbuatannya, tapi pada alasan dia melakukan. Ada orang yang melakukan itu, kenapa kamu lakukan? Pernah baca hadis, saya pernah dengar ceramah, kalau kita kasih minum, kalau ada perempuan pelacur ini kasih minum aja, saya mau kasih minum juga supaya masuk surga. Alasannya sudah beda Pak. Perempuan itu melakukan itu enggak dia pikirkan itu mau masuk surga, mau masuk, mau terhindar dan enggak, dia enggak pikirkan itu. Dia melakukan itu karena apa? Sifat kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Ini sifat yang mestinya ada pada diri kita. Mau kasih minum anjing tapi bukan karena sifat kasih sayang, ya enggak dapat. Jadi perbuatan yang sama tapi alasannya beda, ya akan beda juga hasilnya. Kan banyak seperti itu. Ada seorang sahabat, ini kasus yang lain Pak ya untuk memberi contoh. Dulu ada sahabat, kalau dia imam, setelah baca Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Setelah itu baru baca surah. Nanti di rakaat kedua begitu lagi Pak, sudah baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, baru baca surah. Makmumnya protes. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, itu imam kami selalu dia baca Qul huwallahu ahad setiap selesai baca Fatihah dan sebelum baca surah. Kenapakah harus dibaca Qul huwallahu ahad? Kenapa tidak langsung saja surah itu yang dibaca? Apa kata imam tadi? Dia katakan kepada makmumnya, terserah kalian, kalau kalian mau ikuti saya ikuti, kalau tidak ya tidak usah, cari saja imam yang lain, karena saya tetap akan baca itu Qul huwallahu ahad. Nabi tanya alasannya apa? Kata sahabat tadi, saya cinta sekali sama surah ini ya Rasulullah. Kata Nabi, cintamulah kepada surah Al-Ikhlas yang akan memasukkanmu ke surga. Nah sekarang kan mungkin juga banyak orang Pak yang rajin baca Qul huwallahu ahad. Tapi karena apa? Karena cinta atau karena pendek? Kalau karena pendek tidak memasukkan ke surga. Jadi perbuatan sama tapi alasannya dulu apa? Jangankan memberi makan sama manusia, kita kasih makan, kasih minum sama tetangga-tetangga, bukan sama binatang ini Pak. Dasarnya apa dulu? Apakah sebagai wujud rasa kasih sayang yang ada di dalam hati kita? Mungkin itu Pak jawabannya. Wallahu a'lam. Bismillah.